Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru yang inspiratif di seluruh ibu pertiwi? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Bambang Widianarko dari SMP Negeri 1 Cianjur. Pensa HD Jabar Juara. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan praktik baik pelaksanaan refleksi untuk perbaikan pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Cianjur semester 1 tahun pelajaran 2002-2003. Saya akan menyampaikan yang pertama mengenai apa itu refleksi pembelajaran, yang kedua mengenai refleksi pembelajaran yang saya lakukan, yang ketiga lebih lanjut mengenai metode pelaksanaan refleksi itu, yang keempat apa hasil dan apa makna dari hasil tersebut, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah daftar pustaka. Baiklah, mengenai refleksi pembelajaran, bila kita ingin melihat mengenai pengertian refleksi pembelajaran, kita bisa melihatnya di Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Kemudian lebih lanjut kita bisa melihat dari beberapa buku, terutama buku panduan pembelajaran dan asesmen atau buku yang ditulis oleh Sani dan Muktiani, kemudian Johar dan Hanum, dan buku dari Greenway. Refleksi yang saya lakukan tentunya memiliki tujuan. Sekali lagi, tujuannya adalah bahwa pembelajaran, asesmen, dan refleksi adalah kegiatan yang saling berkaitan dan saling menentukan satu sama lain. Waktunya saya lakukan baru-baru ini, yaitu pada akhir penilaian tengah semester yang bertempat tentu saja di sekolah saya. Nah, pihak-pihak yang dilibatkan saya sendiri, kemudian bersama rekan, peserta didik, dan pimpinan. Sedangkan mengenai bagaimana cara kerja saya, kita akan jelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam melaksanakan refleksi ini, saya melibatkan beberapa pihak yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, untuk alat tentu saja kita menggunakan dokumen, dan bahannya juga terbuat dari misalkan kertas yang disebarkan, kemudian juga media papan tulis di kelas dan sebagainya. Nah, untuk pengolahan data, kita akan melihat dari data yang terkumpul, misalkan dari tulisan siswa, tulisan dan video testimoni siswa, kita akan lihat apa tren yang muncul atau kata kunci yang sering muncul dari ungkapan mereka. Nah, setelah itu kita akan memakai data dan kita akan melihat apa hubungannya dari informasi yang diberikan oleh partisipan, baik itu siswa, sesama guru, dan kepala sekolah. Kemudian hasil dari refleksi saya adalah bahwa secara kasat mata dari pengamatan, ternyata siswa sangat senang ketika mereka bisa berpartisipasi dalam melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian dari diskusi dengan sesama pendidik, saya mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang luput atau yang lupa saya terapkan di dalam pengelolaan kelas atau penguasaan materi. Kemudian dari diskusi dengan kepala sekolah, saya mendapatkan hal penting, yaitu bahwa media dan metode pembelajaran harus lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan terakhir, dari hasil tulisan, kesan pesan, serta video testimoni siswa, didapatkan data bahwa kata kunci yang tren atau kata kunci yang sering muncul adalah bahwa adanya kata seru, menyenangkan, kemudian tidak percaya diri, kemudian butuh bantuan, kemudian ingin belajar lebih lama lagi. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan ini, lesson learned atau dampak dari pembelajaran ini, saya bisa melihat bahwa pembelajaran itu tidak hanya memberikan materi, tetapi juga melihat proses yang terjadi serta perasaan siswa yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, setelah didapat data-data dari refleksi ini, saya telah membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang harus diperbaiki di masa depan, atau contohnya misalkan apakah saya harus memperbaiki penulisan RPP dan pemilihan media. Kemudian hasil dari refleksi pembelajaran ini akan diseminasikan baik itu di sekolah, di MGMP kabupaten, atau di forum lainnya. Nah, refleksi ini juga rencananya akan dibuat menjadi sebuah karya tulis, yaitu karya tulis praktik baik atau best practice. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin menguasai lebih lanjut mengenai materi refleksi pembelajaran ini, bisa membaca daftar pustaka yang berikut ini.
Demikian yang dapat saya Saya sampaikan akan untuk menyampaikan tayangan tentang sederhana refleksi kali ini. pembelajaran atau bahasa Jangan lupa Inggris. setelah ini saya Yang harap pertama, Anda subscribe, pengalaman like, saya dan dalam komen bahasa di Inggris, channel ini. saya bisa Sampai jumpa mengetahui di cara tayangan membacanya, berikutnya. bagaimana Wassalamualaikum dan bisa warahmatullahi menghafalnya. wabarakatuh. Hal baik dalam bahasa Inggris adalah gurunya ramah.